Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita kembali dalam acara penyampaian materi Pancasila dalam sudut pandang Islam dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Pancasila sendiri, pengertiannya Pancasila secara etimologis adalah Pancasila, berasal dari Sanskerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5, shila vokal 1 pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Kemudian shila vokal i pendek artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Dalam buku Santosa yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kasusilaan Pancasila karma, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Yaitu negara Indonesia memiliki dasar ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dan negara. Di sudut ya Allah. Tak hanya itu, negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu atau Suhedi 1998-114. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat manusia di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dalam bertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadikan pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila bukan agama yang tidak bisa digantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bisa kita identifikasikan ke dalam firman Allah SWT yang terjemahannya pada bahasa Indonesia adalah katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Hal ini menandakan bahwa ada kesesuaian antara ajaran Islam dengan nilai Pancasila. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Segala dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 8 yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tegakkanlah ketimbangan, tegakkanlah
timbangan dengan keadilan dan jangan sekali-kali kamu berlaku curang dalam timbangan. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yang berarti berkaitan erat dengan firman Allah SWT, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Qiyas Ali Imran 103. Begitu juga dengan dua sila berikut yang masing-masing bisa diidentifikasikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Hal tersebut, sekali lagi umat Islam mendapatkan ujian untuk menggantikan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, guna menyatukan seluruh rakyat Indonesia multikultur dalam satu koridor, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak diagamakan juga bukan buah pikir isme sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius. Pancasila adalah produk Indonesia yang senantiasa mengangkat nilai religius. Lalu, seperti apakah hubungan timbal balik antara agama Islam dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Pancasila adalah bagian ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengalaman agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang diajarkan agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diidentifikasikan dalam ajaran dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam secara kafah. Konsep mereka di atas adalah disebabkan oleh pengaruh-pengaruh ideologi penjajah Barat yang berupa sosialisme, kapitalisme, dan demokrasi yang beragama dari kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa Daulah Islamiyah merupakan syarat yang utama untuk melestarikan menjamin berlakunya hukum Islam secara kafah. Tanpa itu, maka syariat Islam tidak dapat lestari dan terjamin penerapannya dalam setiap aspek kehidupan. Daulah Islamiyah itu sendiri mempunyai beberapa aspek pokok, yaitu Al-Khalifah, Al-Mu'awinun atau yang disebut para pembantu khalifah, Al-Wad para gubernur, Al-Qudat para hakim, Al-Jihaz Al-Idari aparat administrasi negara, Al-Jaisi angkatan bersenjata, Majelis Al-Syura. Kesemua aspek pokok dalam Daulah Islamiyah tersebut harus ada secara sempurna. Namun jika salah dari aspek-aspek Daulah Islamiyah tersebut tidak ada, maka hal tersebut tidak terjadi masalah selama khalifah masih ada. Karena menurut Hizbut Tahrir, khalifah tunggal merupakan aspek yang utama dalam pendirian Daulah Islamiyah. Tanpanya Daulah Islamiyah tidak ada berdiri. Zahra 2006-97-98. Namun, satu kesulitan terbesar yang akan menguasai konsep Daulah Islamiyah adalah negara Indonesia yang majemuk, yang hidup di dalamnya berbagai ras, suku, bangsa, dan agama. Sehingga ketika Daulah Islamiyah benar-benar diterapkan dan konsekuensinya adalah aturan-aturan dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran dan hadis pun diaplikasikan, maka yang terjadi adalah tabrakan dan benturan pemahaman antara Islam dan agama-agama lain, yang mana hal ini akan semakin meningkatkan permasalahan yang semakin besar. Islam dalam pandangan yang lebih egaliter menilai bahwa Pancasila mampu mengakomodir berbagai bentuk persatuan, yang pada sekolah Islam mengajarkan untuk selalu mencoba tawazun, seimbang dalam segala hal. Mengakomodir berbagai bentuk keanekaragaman di Indonesia dalam semua sila, semua etnis dapat terayomi. Demikian halnya dengan agama-agama yang berada di Indonesia, dan niatnya Pancasila
belajar dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar menjadi hafalan wajib saja. Al-Quran menjelaskan bahwa hidup adalah untuk berta'abbud pada Yang Maha Esa. QS Az-Zariyat 56. Pengejawatahan ta'abbud ini tidak hanya dilakukan dalam ritual resmi sholat saja, melainkan dalam berbagai bidang kehidupan harus dilandasi dengan tujuan ta'abbud, sehingga keadilan terhadap kehidupan dijalani dengan ikhlas untuk berta'abbud. Maka konsekuensinya adalah keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap sesama, keadilan terhadap alam, kejujuran dan mengambil keputusan, selalu berusaha untuk menciptakan rasa kedamaian, kerukunan, kesatuan, dan persatuan yang pada sekolah Islam mengajarkan untuk selalu mencoba tawazun, seimbang dalam segala hal. Hal ini selaras dengan apa yang menguasai sila Pancasila. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi inti dari semua sila Pancasila lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diterapkan dengan dilandasi oleh sila pertama. Sila persatuan Indonesia harus dilaksanakan atas dasar sila pertama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilandasi oleh sila pertama. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun demikian, tafsir 2007. Dengan demikian Pancasila pada kenyataan mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan Indonesia, sehingga tidak mungkin dipaksakan konsep khalifah untuk diterapkan di negeri ini. Indonesia bukan negara Islam, dan Islam tidak memerintahkan untuk menciptakan negara Islam. Nabi SAW telah memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Sebagaimana hal ini telah bermaktub dalam Piagam Madinah. Bahkan dalam suatu sabda beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Mengenai urusan keduniaan, kita memberikan bantuan untuk pembantuannya, namun tetap harus dilandasi oleh ta'abbud. Tanpa tujuan ta'abbud ini niscaya kehidupan yang kita jalani menjadi kosong tanpa tujuan yang berarti. Astagfirullah, indah. Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Yang pertama diantaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. PS 263. Dalam kacamata yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, makna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min al-nas, yakin hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Yang kedua, Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8-9. Hai
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. IS Al-Maidah 58. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan ukhuwah insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang mencerminkan di dalamnya Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Kamu berpegang teguhlah dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka. Maka Allah berdamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan kamu mendapatkan petunjuk. Qiyas Al-Imran ayat 103. Yang keempat, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara bermusyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah, perbedaan pendapat, dan syura musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan, dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dan dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Qiyas 359. Yang sila kelima adalah berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala apapun. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Sampai di sini dulu saya menyampaikan materi. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan dengan diiringi doa kafaratul majlis. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.